Oke, terima kasih Pak. Ini saya tadi barusan ngecek kelasnya Pak Olan ya. Jadi kelasnya Pak Olan ini satu kelas doang gitu, tapi penamaan kelasnya ini B1 dan B2 gitu. Iya. Harusnya kan mulainya A1 A2 ya. Tapi kemungkinan nanti akan kita perbaiki Pak Olan biar nggak apa namanya menyusahkan gitu ya. Karena kalau satu kelas kok mulainya B gitu. Tadi saya juga kelasan manual, barusan tadi pas Pak Olan nanya tuh saya udah mulai agak ini, jangan-jangan adminnya ini salah bikin kelas ini gitu, saya agak. Tapi benar memang adminnya tidak salah bikin kelas, tapi penamaan kelasnya yang perlu diperbaiki. Nanti akan kita perbaiki jadi A1 dan A2 gitu. Nanti tetap dimasukkan. Mas Adi, iya Pak. Bisa kasih penegasan ke teman-teman tentang main room Mas Adi, karena main room kita ini kan pada saat bor dia harus dipakai oleh kelompok 1. Nah ini alasan dan lain sebagainya mungkin teman-teman perlu tahu Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pada saat rukol misalkan di kelas A itu Bapak Ibu membentuk 3 kelompok 1, 2, dan 3, maka pastikan main room Bapak Ibu itu tetap ada satu kelompok yang di dalam situ, tidak keluar semua. Biasanya kan Bapak Ibu kalau bikin pengelompokan gitu ya, ayo Bapak Ibu kelompok 1 di bor ini, kelompok 2 di bor ini, kelompok 3 di bor ini gitu. Maka dengan adanya yang seperti ini tadi main roomnya yang dianggap sebagai time span nanti, maka Bapak Ibu tidak boleh lagi seperti itu. Main room harus dipakai untuk kelompok 1. Jadi main roomnya Bapak Ibu bisa informasikan kepada peserta bahwa Bapak Ibu untuk kelompok 1 tetap tinggal di ruangan ini. Kelompok 2 silakan masuk ke bor dengan link ini. Kelompok 3 silakan masuk ke bor dengan link yang berikutnya gitu. Jadi sehingga nanti main room Bapak Ibu itu panjang, tidak terpotong karena tidak ada aktivitas sama sekali gitu. Dan yang hanya dimasukkan ke dalam LMS itu adalah main room saja, bornya nanti tidak dimasukkan gitu. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dulu kita tinggal lapor UPT, ini bor main room saya terputus, saya sambung di bor gitu. Di sini sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu. Hanya satu link yang bisa dimasukkan ke dalam LMS, yaitu link di kelas A, yang nanti isinya adalah aktivitas mulai dari awal, lalu aktivitas diskusi kelompok 1 dan aktivitas akhir refleksi untuk semua kelompok gitu. Itu Pak Yuli mungkin. Ya saya kira sudah jelas ya alasannya ya teman-teman, jangan sampai nanti di main room kosong lalu terputus karena yang kita akan sematkan linknya itu yang di main roomnya. Kira sudah jelas dan alasannya itu karena supaya time span-nya tidak terputus. Makasih Mas Adi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Adi, Pak Yuli, Pak Olan sudah clear ya? Ini sudah clear Bu, makasih. Terima kasih. Pak Takdir Kahar, monggo Pak Takdir. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Takdir Kahar. Saya mengajar di UPT SMA Negeri 1 Sinjai, Sulawesi Selatan. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada Ketua Pokja Transformasi Kepemimpinan Sekolah DPP Jawa Tengah dan juga penanggung jawab koordinator Fasil dan juga koordinator admin. Ini saya adalah pengajar praktik angkatan keempat kemarin yang selama 9 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun sih sebenarnya, karena pernah mengendap 3 tahun, kemudian kembali untuk penyelesaian kegiatan. Kemudian pembekalan fasilitator angkatan ke-13, dan kemudian ditugaskan di sini untuk angkatan 8 untuk fasilitator. Begini Pak. Saya sebenarnya ini mengalami permasalahan. Saya sudah konsultasi sama Pak Adi kemarin tempo hari, dan saya juga sudah menyampaikan kepada Ibu Wati dan Ibu Fatma bahwa saya sebenarnya adalah
pendaftar fasil rekognisi. Namun kemarin pada saat di bagian LMS itu ada pengisian beberapa SI dan beberapa bagian kelengkapan data, saya tidak sempat isi. Artinya saya kehilangan deadline karena ada beberapa peristiwa di sini, terutama ada kematian keluarga dan sahabat, sehingga tidak sempat fokus di situ dan kehilangan deadline. Akhirnya tidak terisi. Nah, saya sempat komunikasikan ini sama Pak Adi, dan Pak Adi menyampaikan beberapa pertimbangan bahwa ini adalah atas kebijakan dari pusat dan ini tidak bisa rekognisi, jadi harus irregular. Namun demikian saya sangat memahami hal itu, namun yang saya butuhkan adalah saya butuh kejelasan kembali di room ini, apakah memang saya tidak bisa di situ di fasil rekognisi untuk diberi ruang untuk mengisi biodata itu, atau harus memang fokus di fasil reguler. Saya butuh keputusan itu supaya perjalanan saya nanti dalam mendampingi Bapak Ibu di kelas saya di CGP itu juga kami merasa tenang dan kami memiliki sebuah pegangan untuk bergerak nanti. Itu yang saya butuhkan di tempat ini. Kalau misalnya ditanya apakah kenapa bisa seperti itu, mungkin ini persoalan takdir persis seperti nama saya ya. Kenapa? Karena saya memang sudah berjuang untuk paling tidak di fase rekognisi ini, tapi ada sesuatu dan kendala sehingga tidak bisa memenuhi unsur itu, dan akhirnya di LMS juga tidak terbaca untuk sebagai masuk di kelas rekognisi ini. Itu apalagi ini kan kita di awal sudah mulai bergerak untuk melakukan beberapa hal, dan itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Apakah memang di bahagian ini saya masih menunggu informasi kapan tidak ada ruang lagi di fasil rekognisi, atau memang diputuskan di fasil reguler ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah kalau misalnya ini ke depan Pak, ke depan ini saya butuh informasi kapan sih kira-kira saya bisa terrekognisi, apakah setelah selesai atau bagaimana nanti ke depan ini. Informasi ini sangat penting supaya adalah persiapan atau bagaimana ke depannya nanti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Sri mohon izin, apakah masih bergabung? Pak Sri? Ya Pak Sri ini yang bisa. Ya, Pak Sri? Saya istirahat dulu. Kalau masalahnya saya istirahat. Pak Sri? Ya, Mas Adi mungkin nanti yang nomor 1 ini Mas Adi bisa bantu menjelaskan ya. Karena mohon maaf ini kemarin juga ada teman-teman fasil yang sudah nge-share di grup Fasil Angkatan 8 penetapan fasil rekognisi Angkatan 8 untuk seluruh wilayah ini nggih, seluruh Indonesia maksud kami, yang diampu oleh semua BPKP itu memang ada 111 ya Mas Adi kalau nggak salah ya, di BPKP Jawa Tengah itu hasil CGP rekognisinya. Nah kebetulan di namanya Pak Takdir nggak ada ya Pak di SK tersebut, kan seperti itu. Nah ini prosesnya gimana? Apakah menunggu masih bisa fasil rekognisi di periode ini atau harus khusus fasil aja seperti fasil reguler yang lain? Begitu nggih Pak tadi yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah ke depan bisa rekognisi atau enggak? Ini kan kalau ke depan ini kan bukan di kita juga sebetulnya. Ini di pusat. Mungkin Mas Adi bisa membantu ini sebelum Pak Sri ini bisa saya panggil kembali. Monggo Mas Adi. Terutama yang nomor 1 dulu nggih, monggo. Pak Yuli saya izin. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus bedakan dulu bahwa ada tugas UPT dan ada tugas direktorat nih Bapak Ibu ya. Kalau tugas UPT ini pelaksana. Jadi tugas direktorat ini rekrutmen. Semua proses rekrutmen itu adanya di direktorat. Mau itu CGP, mau itu PP, fasil maupun fasil rekognisi. Di UPT ini hanya bisa melatih orang yang ditugaskan oleh direktorat yang sudah ditetapkan melalui surat penetapan. Jadi proses rekrutmen ini sebetulnya ada di direktorat, sehingga yang tadi Pak Takdir katakan bahwa mendaftar, mengisi biodata dan lain sebagainya itu adalah bagian dari rekrutmen, dan hasil
rekrutmennya ini berupa surat penetapan. Surat penetapan ini yang jadi pegangan teman-teman UPT untuk melaksanakan, dan secara sistem gitu ya, secara sistem misalkan pun kita tahu permasalahan Pak Takdir tadi, saya masukkan ke dalam SIM pun namanya nggak ada Pak gitu, nggak bisa dipaksakan untuk masuk gitu. Walaupun misalkan saya bisa mengakses SIM L gitu, saya cari nama Pak Takdir di dalam rekognisi ini tidak bisa. Artinya bahwa proses rekrutmen tadi dilakukan oleh pusat, dan ini UPT hanya menjalankan itu gitu. Untuk yang pertama itu, terus untuk selanjutnya seperti apa? Untuk selanjutnya ini kita belum pernah mengkonsultasikan ini ke direktorat, karena memang proses rekrutmen itu adalah wewenangnya direktorat. Nanti mungkin melalui Pak Sri akan dikonsultasikan permasalahan Pak Takdir ini ke direktorat, dan jawabannya nanti akan segera disampaikan nih, karena Pak Takdir udah jadi bagian dari fasilitator kita yang perlu kita tampung juga pertanyaan-pertanyaannya, walaupun itu pertanyaannya di bagian rekrutmen yang harusnya ditanyakan di penanggung jawab rekrutmen ya di direktorat, tapi nanti kita akan tampung dan kita akan sampaikan pertanyaannya itu. Mungkin itu Pak Takdir yang bisa saya sampaikan gitu. Jadi seperti itu. Surat penetapannya juga sudah kita terima, dan kita cuma bisa memasukkan nama-nama yang ada di surat penetapan itu. Mudah-mudahan Pak Yuli mungkin bisa menambahkan. Enggak bisa saya. Pak Sri kayaknya tadi kurang sehatin, tak panggil-panggil di room, kayaknya enggak ini. Mohon izin, jadi ceritanya ini saya sudah di posisi sebagai fasil reguler ya Pak ya? Ya, saat ini Pak Takdir memang terdaftar bertugas sebagai fasilitator. Gitu ya. Fasilitator, dan rekognisinya tidak bisa dimasukkan sebagai peserta rekognisi karena tidak ada di dalam surat penetapan itu gitu. Nanti ya pertanyaan ini nanti akan kita teruskan dan kita sampaikan kepada direktorat sebagai bagian dari rekrutmen ini. Apakah nanti di angkatan berikutnya bisa lagi mendaftar sebagai peserta rekognisi gitu. Seperti itu Pak Takdir. Terima kasih Pak Adi. Sudah clear nggih Pak Takdir. Jadi Bapak fokus menjadi fasil, tidak perlu melaksanakan sebagai CGP rekognisi yang harus pretest dan lain-lain. Untuk ke depan nanti PR ya Mas Adi ditanyakan ke direktorat nggih. Terima kasih. Ini masih ada yang raise hand ya. Yang raise hand selanjutnya silahkan Pak Muhammad Firman ya. Kesempatannya Bu atas waktu. Jadi yang pertama, jelas suara saya Bu? Jelas Pak. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan saya karena saya kebalik dengan Pak Takdir tadi Bu, saya kebalik. Justru saya ada di SK, namun di LMS itu belum disematkan, mungkin belum bisa direkognisi. Tidak ada muncul rekognisi angkatan 8. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disampaikan Pak Yul terkait masalah di eksplorasi konsep. Kebetulan saya ke belakang bahwa ada tadi kalimat satu dikatakan bahwa khusus untuk modul 1 di eksplorasi konsep untuk tatap mukanya. Itu yang pertanyaan kedua. Itu saja mungkin yang saya bisa tanyakan Bu. Terima kasih. Pak, sebentar saya ulangi nggih. Yang pertama, Bapak ada di SK penetapan tapi tidak ada di kelas rekognisi seperti itu? Iya Bu. Coba nanti kita cek dulu nggih SK penetapan yang terakhir. Kalau di SK penetapan ada, harusnya itu namanya bisa kepanggil sebentar. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Ya, yang disampaikan Pak Yul tadi, ya? Katanya khusus di modul 1 ada Vcom-nya ya tadi. Oh ya, Pak Yuli ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu yang eksplorasi konsep sambil saya cek surat yang dari direktorat Pak. Iya. Baik,
Memang di modul 1.1 itu salah satu yang membedakan dengan modul yang lain di eksplorasi konsep forum diskusi ini. Di modul yang lain enggak. Silahkan nanti dicek ya di forum diskusi, di eksplorasi konsep di modul 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sampai 3.3 nanti kan beda. Oh, 1.2 Pak Yulia. 1.1 aja yang tatap muka virtual ya. Nah, sekarang saya mau cerita, kalau tadi Pak Takdir pernah di angkatan 4, teman-teman yang dulu fasil di angkatan 1, 2, 3, 4 pasti ingat. Di eksplorasi konsep forum diskusi, dulu di angkatan 1, 2, 3 itu kita hadir di webinar yang diselenggarakan GTK di Taman Siswa Jogja. Masih ingat nggak? Wah, Saya di angkatan 5, mau Pak. hadir di webinar, nanti narasumbernya. Saya di angkatan 5, Pak Yul. Ya, itu ada di webinar di. Iya, Pak. Betul. Sabar dong, Pak. Ini sudah waktu di angkatan 1 dulu itu di tatap muka di eksplorasi konsep itu tatap muka virtual, tapi narasumbernya adalah dari Taman Siswa gitu. Seperti itu. Kita ke Taman Siswa yang bisa bercerita tentang Ki Hajar dulu seperti apa, nah seperti itu. Tapi pada angkatan selanjutnya narasumbernya dilimpahkan kepada fasilitator. Nah, ceritanya begitu gitu. Tapi wujudnya masih tetap tatap muka virtual. Gitu, Pak. Ceritanya bisa dipahami ya? Siap, makasih Pak Yul. Nah, mungkin teman-teman yang nggak terima tinggal ceritanya aja. Itulah makanya di modul 1.1 itu eksplorasi konsep diskusi virtual itu kita memandu refleksi dari hasil pembelajaran CGP. Mereka belajar mandiri di eksplorasi konsep mandirinya. Gitu. Itu yang kita eksplorasi kita muka virtual itu. Kita membicarakan tentang kalau tidak salah ada 4 pertanyaan pemantik ya kalau tidak salah. Pertanyaan pertama itu menuntun itu apa? Nah, apa kemudian itu bisa diterapkan di sekolah Anda dan sebagainya. Dan kalau mau diterapkan bagaimana? Ada 4 pertanyaan kalau tidak salah. Nah, itu yang direfleksikan di eksplorasi konsep di tatap muka virtual. Seperti itu, Pak. Yang lain enggak? Di modul yang lain enggak? Hanya itu saja. Tapi ya kita berdoa Mas Adi besok supaya Selasa sudah bisa merekam. Sebab kalau nggak bisa merekam teman-teman pasti ribut itu. Karena mereka pasti nggak bisa itu gimana seperti itu. Ya moga-moga Selasa nanti semuanya clear lah. Makasih Pak Muhammad, makasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Yuli. Pak Halip dan di WA juga ada Bu Juniarti ya bertanya. Saya tadi coba kontrol F ya dari surat itu, namanya Pak Halip dan Bu Juniarti tidak ada di SK penetapan itu. Atau kalau kami salah membaca, kalau memang di SK itu ada, mohon dicek nomor berapa. Kalau memang kami belum bisa mengkelaskan, nanti bisa dilaporkan ke pusat, nggih, Mas Adi. Mohon dicek dulu di SK tadi yang kami share di grup Fasil, apakah nama Bu Juniarti dan Pak Halip ada. Kalau memang ada, nanti mohon disampaikan yang nomor berapa, sehingga nanti bisa kami konfirmasi ke pusat. Kenapa tidak bisa kami kelaskan. Gitu nggih Pak, karena kami coba cek juga belum nemu. Mungkin kami yang ngecek kurang cermat begitu, karena banyak datanya. Nanti mohon dikonfirmasi ke kami kalau memang namanya ada. Gitu nggih Pak Halip. Baik Bu, baik. Tadi saya cek. Baik-baik, saya cek ulang yang terbaru ini Bu ya. Ya itu SK penetapan Pak. SK penetapan calon guru penggerak dari rekognisi. Itu yang jadi dasar kita untuk pengkelasan di PGP angkatan 8 yang rekognisi. SK penetapan terakhir. Oke. Nanti monggo mohon dicek. Baik Bu, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak Ahmad Irfan Barokah, monggo kami persilakan.
Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Wati, Pak Yul, dan Pak Adi. Singkat saja Pak, karena waktunya terbatas, saya yakin di fasilitator, saya yang sebagai fasilitator CGP saya itu ada yang mutasi ke kabupaten lain Pak. Jadi karena jenjang SMK, beliau mutasi dari Kabupaten Pekalongan ke Kabupaten, kalau saya baca Kabupaten Karanganyar. Nah ini saya harus bagaimana, karena nanti terkait dengan pendampingan dan loka karya pastinya juga akan merepotkan baik PP maupun CGP-nya. Begitu Pak, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irfan. Bapak Ibu fasilitator, ini semuanya aja nggih. Jika ada CGP-nya yang mutasi, baik itu masih dalam satu kabupaten ataupun keluar dari kabupaten kota di mana berada, terutama ini yang SMA, SMK atau SLB, ini mutasinya kan bisa lintas kabupaten. Mohon nanti CGP-nya lapor ke admin kelas masing-masing. Lapor ke admin kelas masing-masing, kemudian nanti SK mutasinya bisa diberikan ke admin kelas, nanti itu sebagai dasar kita untuk melakukan perubahan pengkelasan. Kalau CGP-nya Pak Ahmad itu ini sudah proses mutasi, sudah secara dapodik juga sudah pindah di tempat baru, maka silahkan melaporkan. Karena kalau di awal ini kan masih enak ya, baru pretest ketika harus pindah course, sehingga nanti tidak perlu istilahnya menggotong apa yang sudah dikerjakan di course yang lama. Tapi bisa jadi juga proses perpindahan ini ada di tengah perjalanan. Nah, itu nanti tetap harus dilaporkan. Nanti terkait LMS-nya nanti seperti angkatan 7 juga ada yang pindah ketika sudah kelas jalan itu LMS nanti pasti akan dipandu oleh Mas Adi dan teman-teman. Jadi dilaporkan aja ya Pak, baik itu mutasi dalam satu kabupaten maupun keluar kabupaten. Silakan dilaporkan ke admin kelas masing-masing atau penanggung jawab wilayah. Nanti soalnya admin juga akan lapor ke penjab wilayah yang dari Pokja PGP, yang ini sudah kita share juga ke CGP, PP, Dinas, maupun kemarin Bapak Ibu ada di surat pemberitahuan kami, itu penanggung jawab wilayahnya juga ada. Gitu nggih Pak Ahmad nggih? Ya. Iya Bu, ini mohon maaf maksud kira-kira prosesnya berapa lama ya Bu? Karena CGP-nya kan juga kalau nanti kalau memang sudah sekarang proses mutasi, kemudian sudah ada SK-nya Bu. Sudah ada SK dan sudah di tempat baru, silahkan dilaporkan Pak. Nanti bisa segera kami pindahkan sebelum mulai melakukan kegiatan itu yang pembelajaran di LMS-nya Bapak gitu. Nggih. Silahkan langsung dikoordinasikan dengan admin nggih. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Intinya Pak Irfan, kalau mindahnya itu sedikit barangnya kan nggak repot Pak. Kalau sudah lewat satu modul gitu kan mindahin demonstrasi konseptual, mindahin ruang kelas banyak itu. Ya betul Pak. Namanya boyongan. Itulah ilustrasi. Boyongan. Pindah ya tuh, pindah sejak wae. Ini masih ada yang raise hand satu, penanya terakhir nggih Pak Yuli dan Mas Adi. Pak Alam Ria, monggo. Terima kasih Bu Setiawati. Terdengar suara saya Ibu? Iya terdengar Pak. Oke Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu menyangkut dengan persiapan LMS. Yang saat ini di luar dari persiapan LMS gitu Bu ya. Yang pertama ini kan tadi Pak Yuli udah nyampaikan dan juga Mas Adi terkait ruang diskusi kita di ruang kolaborasinya. Misalnya saya kan dapat dapat satu kelas ya, berarti ada dua kelompok A1 dan A2. Yang menjadi pertanyaan saya, dapatkah saya membagi kembali dari dua kelompok tadi menjadi 3 kelompok? Yang pertama, apakah bisa pada satu ruang kolaborasi atau ruang diskusi mereka menjadi ada 2 board lagi, satu sebagai main room-nya, 2 lagi sebagai board-nya. Nah, yang kedua di luar daripada LMS, mohon izin sebelumnya saya mohon maaf,
agak lari daripada pembahasan pada sesi ini, yaitu terkait rekognisi. Mungkin tadi ada Pak apa tadi ya, lupa saya, menyampaikan tentang masalah rekognisi. Kebetulan ini kan syarat daripada rekognisi itu adalah guru ataupun kepala sekolah KS yang belum memiliki NUKS ataupun NRKS dan dapat mengikuti sebagai CGP rekognisi dengan tanda kutip dia terdaftar lulus sebagai fasilitator. Dan kebetulan saya di situ kan diundang namun tidak dapat mengikuti atau terdaftar sebagai CGP rekognisi karena hal saya telah pindah tugas. Yang tadinya saya seorang guru, sekarang saya pindah tugas di struktural. Jadi pertanyaan saya, apakah ke depannya mungkin melalui BBGP Jawa Tengah informasi kepada pihak kementerian dalam hal ini atau yang memiliki tanggung jawab ke depannya, adakah rekognisi di luar daripada guru maupun kepala sekolah? Karena satu sisi saya pribadi ada rasa kecewa pribadi pada diri saya kenapa saya pindah. Alasannya kenapa saya pindah pada saya pribadi. Karena kendalanya syarat untuk menjadi seorang guru pamong dalam program pendidikan guru PPG itu adalah seorang guru penggerak. Jadi saya terkendala sertifikat guru penggerak itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, 2 pertanyaan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah kontak. Dari Grobogan belum minta maaf. Baik, saya langsung jawab Pak Yuli. Oke. Pertama terkait dengan pembagian kelompok ya, ini masalah pedagogik ya. Modul 1.1 ruang kolaborasinya itu tugasnya peserta CGP itu diminta untuk mengidentifikasi, menemukanali nilai-nilai budaya lokal. Budaya lokal ya, itu pegangannya kata kuncinya. Jadi kalau mereka tidak satu daerah, kagak pernah ketemu. Mereka harus satu daerah. Itu. Satu. Ya, misalnya Bapak Ibu orang Batak digabungkan dengan orang Jawa, nggak ketemu nanti nilai lokalnya. Nah itu nilai lokal Batak, satu nilai lokal Jawa kan nggak ketemu. Tapi kalau saya lihat di Jawa Tengah ini kan pesertanya cenderung satu kabupaten ya. Ya. Jadi meskipun SD, SMP, SMA, SMK sama. Artinya pengelompokan tidak diberikan pada pada jenjangnya, tapi pada budaya lokalnya, itu titiknya di situ. Nah, ketika kemudian Bapak punya satu kelas A 1 misalnya 5, kelas B-nya kelas A2 misalnya 5 juga, jumlahnya 10. Sementara kalau Bapak Ibu bagi 2, tadi saya mengatakan time span-nya itu ruang kolaborasi itu 3 JP. Sesi 1 3 JP, sesi 2 3 JP. Jadi kalau dibaginya 2 nanti presentasinya itu akan sangat panjang gitu. Satu kelompok itu presentasinya bisa 45 menit. Jadi itu panjang sekali. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian sebaiknya pecah menjadi 3 supaya nanti presentasinya itu di sesi 2-nya itu bisa 30 menit, 30 menit, 30 menit seperti itu, sehingga pas lah gitu, tidak terlalu panjang, tidak terlalu sedikit gitu, dan ada cukup ruang kita untuk melakukan penguatan, melakukan refleksi, kemudian membuka ice breaking macam-macam seperti itu. Jadi saya sarankan meskipun 10 itu dibagi 3, 10 dibagi 3, berarti 4 2 nggak bisa, berarti 4 3 3. 4 3 3 formasi Pak, ya. 4 3 3. Begitu hasilnya seperti itu. Makasih. Pak Alam udah jelas nggih terkait ini tadi pertanyaan yang pertama nggih? Sudah jelas Bu. Nggih, yang kedua tadi kan ini titipan, berarti titipan pertanyaan untuk direktorat yang dititipkan ke kami nggih. Apakah yang dulu guru KS yang belum NRKS, NRPS jadi fasil tapi sudah pindah menjadi struktural itu juga punya kesempatan untuk rekognisi begitu nggih Pak? Nggih Bu. Nggih, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kami tanyakan, kami sampaikan pertanyaan ini ke direktorat. Sebelum kita akhiri pertemuan pada sore ini, Mas Adi, Pak Yuli, monggo kalau ada closing disampaikan.
Pak Yuli. Baik, terima kasih sekali. Yang pertama, bersyukur saya senang menemani teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaannya untuk membantu kami menyelesaikan tugas yang kesekian kalinya di Guru Penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita panjang dan kadang gelap, kadang cerang. Kadang Bapak tanya saya, kadang saya bisa jawab, kadang-kadang saya tidak bisa jawab karena kita sama-sama melaksanakan. Jadi ada kalanya kita harus berpikir bersama untuk menentukan sebaiknya kita bagaimana supaya lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Dan dalam banyak hal mungkin kita juga akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang pelik, misalnya terkait dengan kedaerahan Bapak Ibu sekalian, misalnya di tempat Bapak Ibu sekalian berbeda dengan kami dan sebagainya, maka komunikasi kita menjadi sangat penting. Jaga silaturahmi kita, karena itulah yang akan membuat kita bisa membuat keputusan dengan jernih, dengan tenang, dengan tetap bahagia. Gitu. Saya yakin teman-teman akan bisa membagi waktu dengan baik. Semua pekerjaan itu melelahkan, membuat kita capek, stres, tertekan, seperti itu. Tapi yang kita bisa lakukan bukan meninggalkan pekerjaan, tetapi menikmati penugasan atau pekerjaan ini. Supaya kita tetap bahagia, tetap senang meskipun kita ini sibuk. Kita capek, but happy. Terima kasih sekali kebersamaan ini. Moga-moga kita bisa terus tingkatkan pada kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Saya kira dari itu Mbak Wati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli. Mas Adi, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Mbak Wati. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak Ibu. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu dan mohon bantuannya. Komunikasi Bapak Ibu di dalam grup. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang paling penting tugas ini dicatat sebagai amal ibadah buat kita semuanya. Kemudian